Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah masih dalam nuansa Idul Fitri ini hari kedua, ya kan? Mohon maaf lahir batin. Semoga semangat Ramadan terus dibawa ya, jangan melempem. Sholat malamnya, saumnya juga, kalaupun tidak saum secara tidak lagi menahan tidak puasa gitu, maksudnya secara hakikat menahan marahnya, menahan hawa nafsu kayak gitu terus jalan gitu. So, itu agar kita tuh salah seorang ulama di Bandung mengatakan persiapan untuk dapat Lailatul Qadar tahun depan itu dari Syawal ini gitu. Jadi jangan kendor, justru kita sedang mempersiapkan jalan menerima anugerah di Ramadan depan. Persiapannya dari sekarang gitu. Nanti kita menjalani jalan apa namanya bulan-bulan di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah ya kan. Muharram, Safar itu kita berjalan terus di tempat. Semoga dari tahun ke tahun kita punya punya derajat yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala gitu. Karena pada akhirnya yang dicari oleh sang pecinta adalah kedekatan dengan yang dia cintai, yaitu menjadi kaum yang didekatkan dengan Allah Ta'ala gitu ya. Amin ya rabbal alamin. So hari ini kajian suluk online masih tentang kajian Adam alaihissalam, pertemuan ke-31. Kita akan lihat penggal tentang sebuah dialog. Kita balik lagi ke surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah Ta'ala mendeklarasikan kepada para malaikat. Nah, sekali lagi banyak sekali kata-kata Al-Quran di sini yang jadi kunci buat kita semua. Kita lihat ya kata-katanya. Surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan menyebut nama Allah, semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan ilmu yang berbahaya, ilmu yang sesat. Sesat karena dia diwarnai oleh waham kita. Sesat karena ada elemen ketidakikhlasan ketika kita mempelajarinya, sehingga motif lain itu membuat pemahaman terdistrak. Gitu. Semoga Allah Ta'ala mengikhlaskan hati kita, membuat hati kita menjadi hati yang hanya mencari dia. Lillahi Ta'ala. Nah, mari kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaika. Nah, ketika Tuhan Rob berfirman kepada al malaikah di situ sebutnya. Jadi bukan sembarang malaikat. Kalimatnya lil malaika. Jadi ada alif lam itu menunjukkan the gitu, the angels. Ini malaikat derajat tertinggi. Jadi bos-bosnya yang udah dikasih tahu, aku hendak menjadikan gitu jailu fil ardi khalifah. Di mana khalifahnya? Di bumi. Emang dari awal sudah kalimatnya begitu. Padahal ini dialognya adalah di langit. Desain Adam alaihissalam, walaupun tanahnya diambil tanah bumi, tapi dibentuk di langit. Di situ ada simbolisme tertentu yang menarik gitu. Tapi memang desain dari awal khalifah fil ard gitu kan. Nah, kemudian kan mereka berkata, ini kita sudah bahas tentang kenapa engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana. Sedangkan katanya gitu kan, kami adalah makhlukmu yang nusabbihu bihamdi. Kita sudah bahas tentang ini. Jadi orang makhluk yang tidak hanya bertasbih tapi nusabbihu bihamdi. Tasbih yang diiringi dengan hamdalah, bersyukur. Jadi itu menunjukkan derajat kedua dari zikir. Jadi derajat pertama subhanallah, subhanallah. Derajat kedua subhanallah walhamdulillah. Maka ada hadis dikatakan, jarang siapa membaca subhanallah walhamdulillah, ada tuh derajat yang apa masuk surga atau apa. Itu ada hadis mengenai itu. Artinya itu derajat zikir yang berikutnya sebenarnya. Kalau orang masih subhanallah, itu bisa saja tauan au karhan. Dia bisa bersuka cita atau masih keseret-seret melakukannya. Tapi sudah mulai mengalir dengan ketentuannya. Masih sudah mulai ya udahlah, tapi masih pakailah. Bisa jadi. Tidak semua yang bertasbih itu bertahmid. Tapi kalau orang sudah bertahmid, zikir berikutnya itu pasti bertasbih. Karena dia nggak mungkin memuji dia kecuali dia udah ikut flow sama Allah Ta'ala gitu. Makanya dalam dalam sholat rentetan tasbih itu disimbolkan dengan gerakan ruku atau sujud.
Di mana gerakan ruku adalah kepala kita disejajarkan sama dada kita, di mana di situ terletak kolb. Jadi orang itu dalam bersuluk mulai diajarkan untuk mendengarkan kata hati. But still, statement itu berbahaya ketika kita masih belum menundukkan hawa nafsu dan syahwat yang masih bercokol dalam hati. Nah, kalau hawa nafsu dan syahwatnya masih menggelora, kata hati yang dimaksud adalah katanya si syahwat sama hawa nafsu. Nah, itu yang harus hati-hati. Kalau orang bilang follow your heart, iya follow your heart, tapi yang mana yang sedang bercokol di situ? Maksudnya follow your heart adalah ketika heart itu sudah ada cahayanya dan Allah berkata-kata lewat hati itu. Nah, maksudnya yang diikuti adalah kata-kata Allah Ta'ala lewat hatimu. Tapi ketika hatinya belum dibereskan, belum melalui tazkiyatun nafs, hawa nafsu dan syahwatnya masih menggelora, maka yang kita dengarkan itu kata-kata syahwat dan hawa nafsu. Itu yang kata Al-Quran dikatakan, apakah kau belum melihat orang yang menjadikan ilahahu hawahu. Ilahnya, Tuhannya itu hawa nafsunya. Kan kita banyak gak ngeh dan tidak ngaku. Oh enggak, Tuhanku Allah. Tapi perilaku, kelakuan mengikuti hawa nafsu. Opsi-opsi atau keputusan yang dia ambil boro-boro diskusi atau kulonun sama Allah memohon gitu ya. Hawa nafsu, milih hal kecil-kecil gitu ya, keseharian. Tidak melibatkan Allah, melibatkan yang mana yang biar keren di mata orang, hawa nafsu tuh. Yang mana yang biar kelihatan superior, yang mana biar Allah nomor berapa? Hanya dalam sepetak sejadah dalam sholat yang kilat. Dan itu sudah diklaim, aku sudah beragama. Nah, jadi subhanallah, nusabbihu bihamdika sudah menunjukkan sebuah derajat yang lain, plus ada derajat yang lebih tinggi. Menukad disulak. Itu udah mengkuduskanmu, gitu kata malaikat. Yet, gitu kan. Kurang apa kayak gitu lah kira-kira. Kami tuh udah bertasbih, bertahmid mengkuduskanmu. Kenapa gitu kan. Itu ada pertanyaan. Menciptakan sesuatu yang di dalam akal mereka saat itu nggak masuk akal. Nah, kita lihat rentetan ayatnya. Ini menarik ya. Kemudian ayat 31-nya. Kan Allah Ta'ala kemudian menjawab. Sesungguhnya, gitu, ini a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kau ta'lamu. Kau tidak mengetahuinya. Setelah dialog itu, apa yang disebutkan? Allah ingin menunjukkan dari kata-kata aku mengetahui sesuatu yang kau tidak mengetahui. Maka ditampakkanlah adegan ini. Di mana Allah mengajarkan kepada Adam asma'a kullaha, seluruh asma-asma. Kemudian diperlihatkan juga kepada para malaikat. So fair, dua-duanya disebutin. Sekarang kata dites kan, dua-duanya udah diajarin asma'ul kullah. Faqala. Nah, ini kata kuncinya. Kata terjemahannya, kemudian Allah Ta'ala sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Itu terjemahannya ya. Kalau kita lihat teks Al-Qur'annya, sebutkan itu dari ambiuni. Ambiuni itu kata yang sama dengan naba, jadi mengabarkan. Nabi-nabi itu fungsinya mengabarkan. Tentu tidak sekedar sebutkan nama-nama. Ini pintu, ini kursi, nggak gitu. Nanti akan dilihat kelanjutan ayatnya yang menunjukkan ini bukan sekedar ihwal menyebutkan nama-nama. Pertama, kata yang dipilih oleh Allah adalah anbiuni. Ini berkaitan dengan kenabian, nubuah. Ada sesuatu yang dalam dari sekedar menyebutkan apa yang kentara gitu. Ditanya, sebutkan kepadaku gitu ya. Ambiuni kata Allah tadi asma'i kalau kau bilang orang yang shodiqin. Nah, kemudian para malaikat menjawab, Subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau. Mereka kemudian bertasbih, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah engkau ajarkan kepada kami. Dan diajarin dua-duanya. Oke, tapi kemudian ketika Adam bagian ditanya, wahai Adam, tanya kalimatnya, kata-katanya adalah ambiuni lagi tuh. Kabarkan, katakan.
kepada mereka, show them what you can do gitu. Nama-nama itu. Kemudian setelah itu Adam alaihissalam amba'ahum. Nah, lihat kata tentang al-anbiya, tentang tentang kabar-kabar yang disebutkan kepada para malaikat. Di situ mereka kemudian flabbergasted, jaw dropping. Kan sama-sama diajarin, tapi kok Adam tahu lebih banyak gitu. Nah, ini mereka tanda tanya. Dan kemudian mereka bertunduk dan Allah Ta'ala berfirman di situ. Bukankah telah kukatakan kepadamu, alam aqul lakum. Aku mengetahui, nah ini kunci juga. A'lamu ghaibas samawati wal ard. Kalimat ini menerangkan ihwal apa yang membuat malaikat jaw dropping. Nggak jawabannya beda sama jawaban Adam. Sama-sama ditanya, ambi uni, terangkan. Perkataan malaikat tanya, ya aku cuma bisa menerangkan apa yang kau telah jelaskan pada kami. Di momen itu ketika dua-duanya sama-sama dijelaskan tentang asma'ukullah. But Adam alaihissalam dia bisa menjelaskan lebih dalam. Lebih dalam taunya dari mana? Kalimat ini. Ini a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku mengetahui. Jadi ada yang mereka tidak ketahui tentang aspek as-samawat. Kan? As-samawat, sahabat-sahabat, ini menunjukkan aspek malakut jabarut. Orang yang ingin mengetahui apa itu jabarut, malakut, mulk, boleh daftar ikut Serambi Suluk ya. Kita belajar setahun tentang ini. Karena ini struktur insan yang penting. Karena Al-Quran berulang kali bicara tentang ini. In many levels, in many stories, in many layers. Cuma Allah tuh menunjukkan, hey, come on, wake up. Ada sesuatu yang lebih dibandingkan dunia ini sekedar kerjaan, ya kan? Sekedar kegiatan Monday to Monday. Itu kan seperti malaikat yang cuma melihat kehidupan gini-gini aja, which is not. Kita semua Bani Adam. Seharusnya kita punya capability untuk bisa melihat dunia itu lebih dalam dari tidak hanya aspek lahir, tapi sesuatu yang Allah Ta'ala sebut di sini, a'lamu ghaibus samawati wal ard. Ghaib, kalau ada kata-kata ghaib, itu udah merujuk ke alam jabarut, alam ruh. Gitu. Jadi ada hubungannya dengan surat Al-Baqarah yang mengatakan orang-orang yang bertakwa gitu kan, alif lam mim auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim gitu kan, dzalikal kitab. Apa itu kitab? Alif lam mim itu kitab. Alif ya kitab Al-Qur'an, lam alam semesta, mim kitab diri. Alif lam mim dzalikal kitab. Itu adalah kitab-kitab yang mesti dibaca. Tiga kitab paralel. Al-Qur'an mesti dibaca, kehidupan kita mesti dibaca ya, kehidupan tuh semua yang di luar kita itu kehidupan kita, lam. Ya, mau itu di kantor, anak, istri, pasangan, ya, tetangga, semuanya, pokoknya apapun di luar kita itu kitab tersendiri. Dan kita punya mim, kitab di dalam diri, semesta di dalam diri jauh lebih besar dibanding apa yang ada di luar. Maka sebenarnya kalau mau mengendalikan kehidupan kita, kendalikan yang ada dalam diri. Itu hadis. Siapa yang mau urusannya diperbaiki oleh Allah, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Yang diperbaiki dari dalam, gimana menghadapkan wajah sama Allah, adabnya bagaimana, gimana makin sering kulon nuwun sama Allah gitu ya. Jangan di bypass Allah. Karena kita udah terbiasa orang milih baju aja ngobrol sama Allah, apalagi milih pasangan gitu ya. Apalagi milih proyek ini besar-besar gitu. Karena kita terbiasa justru ya hal-hal yang kecil itu kita yang membangun hal yang besar itu dari yang kecil. Jadi omong kosong kita bicara hal yang besar, kalau hal yang kecil nggak kita hargai. Gitu. Hal kecil itu hal yang tidak dipandang oleh orang gitu ya. Atau disepelekan. Tapi justru di situ kuncinya. Saya jadi ingat nih Mbak Dini, dulu waktu di Bandung, saya kan bagian marketing medical device gitu ya. Ada owner rumah sakit dia baru buka tuh launching. Rumah sakit gue bersalin keren banget. Eh si ownernya begitu menyambut saya, yang pertama kali nggak dibawa ke OK, nggak dibawa ke ICU, nggak dibawa. Pertama kali dia mau nunjukin, aku mau nunjukin WC katanya. Terus juga WC-nya bersih, wangi gitu ya, semua. Dia bilang gitu ya, WC ini orang suka nggak lihat. Kalau orang lihat rumah sakit, ya
Kalau kita nggak manage WC dengan baik, gimana kita bisa manage OK dengan baik? Dia bilang, masuk akal juga ya. Nah, gitu. Jadi hal-hal yang kecil tuh kadang-kadang kita suka sepelekan, tapi justru itu adalah apa namanya the stepping stone, sesuatu yang membentuk hal yang besar. Jadi membuat kita kokoh. Nah, jadi yang tidak diketahui oleh para malaikat adalah aspek dalam, aspek malakut, aspek hikmah dari sekedar nama-nama. Adam alaihissalam diajari tanda bahwa di sana dia sudah ketemu Roh Kudusnya, gitu. Bahwa ada elemen dari alam Jabarut yang mengajarkan dia, gitu. Nah ini yang uh, iblis tidak melihat. Dia lihat cuman dia kan tercipta dari tanah. Dia cuma lihat elemen jasad Adam. Dia nggak lihat jiwanya kan dari cahaya, gitu. Sedangkan iblis merasa aku dari api lebih tinggi dari tanah. Nah, itulah grup. Nah kita lihat ayat berikutnya. Nah makanya kan tentang kegaiban ini itu ketika surat Al-Baqarah kembali alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab-kitab itu, kitab-kitab kehidupan itu akan menjadi sesuatu yang tidak membawa keraguan. Tapi hanya buat siapa? Al-muttaqin. Buat yang takwa. Nah, ini masih berkaitan dengan saum Ramadan kemarin. Ujung-ujungnya kan la'allakum tattaqun gitu. Outputnya tuh targetnya kita takwa nggak? Kita coba dirasa-rasa kemarin kalau sukses saumnya itu takwanya ada terbentuk. Apa tanda takwa? Pasti dia tawakal sama Allah. Karena itu pilar takwa. Kalau orang takwa, tawakalnya Allah. Nggak tawakal deposito, tawakal atau setengah-setengah gitu. Tawakal 100% tenang. Kalau tawakalnya sama Allah, dia tenang. Setenang Siti Hajar ketika ditinggal oleh suami tercinta Ibrahim alaihissalam, sang insan mulia, atas petunjuk Allah. Coba bayangin, tinggalkan di tempat baru melahirkan, bayi masih merah, mungkin juga masih sakit jalannya habis melahirkan. No, no. Tiba-tiba ditinggalkan di lembah gersang tanpa bekal mungkin. Dan yang dia tanya cuma, apakah ini perintah Allah? Begitu dijawab iya, dikonfirmasi. Kalau gitu tenang, Allah pasti akan memenuhi semuanya. Nah itu tawakal, mesti takwa. Kalau orang sudah takwa, karena dibuah dari takwa. Jadi Allah tuh begitu ya, ininya adabnya Allah tuh luar biasa. Kalau orang sudah nyender sama dia, apalagi nyendernya sepenuh, dia ndak akan tega melepas. Dia akan langsung dipegang betul-betul gitu. Nah, yang repot itu nyender setengah-setengah. Setengah nyender Allah, setengah nyender yang lain. Ya, penyenderan kita sama yang lain itu yang bikin malapetaka. Karena Allah suka begitu kan, sudah statementnya, ya Allah ini untukmu dan untuk bangsaku, kata Allah buat bangsamu aja. Terus setengah-setengah begitu. Dia hanya menerima persembahan yang buatku, oke. Okay. Ya. Dan aku akan, nah seperti itu. Karena halusnya beliau, Al-Latif, ya. Sampai dia diskusi dikatakan, aku tidak pernah merasa ragu kecuali pada hamba yang enggan mati dari dirinya. Mati itu maksudnya nggak mau diatur. Dia akan melepaskan diri. Sama seperti ketika Fir'aun mendeklarasi, aku Rob, kata-katanya Rob dalam Al-Quran, aku Tuhan seluruh alam. Ngeklaimnya begitu. Kata Allah, oke, okay, aku akan berlepas diri. Apa yang terjadi? The plague. Itu ada uh, mukjizat Musa diantaranya ya wabah lebah ya kan, katak gitu kan. Itu ketika Allah Ta'ala lepas tangan. Jadi sebelumnya Allah aturin sehingga ekosistem berjalan lancar. Sampai air sungai berubah jadi darah. Dan itu bukan, kalau ada historian bilang, oh itu mungkin alga merah gitu ya. Jadi merah sungainya seperti darah. Enggak, itu beneran jadi darah. Enggak masuk akal. Ya, ketika Allah Ta'ala melepaskan pengaturannya dari kita, oh, udah hancur kita. Kita aja selama ini nggak merasa, kita kan kalau makan, telan, telan, telan. Nggak sadar sang Rob itu ngatur mulai dari esofagus, coba ya. Nelen itu mekanisme so complicated. Biar nggak keselak aja itu udah nikmat ya.
Coba katupnya ini bermasalah. Tiap kita nelen masuknya ke saluran nafas. Wah, repot. Terus kalau esofagusnya nggak jalan, muntah lagi. Cuma mau gimana? Masuk ke lambung. Lambungnya bermasalah. Dari situ usus halus. 12 jari kita banyak yang diaturkan. Diem aja. Semua diaturkan sama Allah Ta'ala. Tapi kita nggak sadar. Maka kisah, kalau nggak salah itu kisah Israelia, tapi sangat berkesan. Seorang rahib yang diberi umur 900 tahun. Di zaman itu, kayak zaman Nabi Nuh alaihissalam gitu ya, orang umurnya segituan. Kerjanya ibadah sepanjang umur. Hidup di pulauan, hikmah tidak nggak ada konflik atau apa. Begitu beliau meninggal, permintaan polosnya adalah, boleh nggak aku masuk surga berdasarkan amal-amalku? Polos, karena merasa 900 tahun dong beribadah. Dan memang amalannya bling-bling gitu banyak. Allah cuma bilang, bener yakin nih mau dihitung-hitung. Mau hitung-hitungan, oke. Gitu. Yuk, itu hitung-hitungan. Amalnya yang 900 tahun. Ketika dihitung sama nikmat, dia memakai mata sebelah, habis semua. Kaget di situ. Langsung dia bersungkur. Itu belum selesai tuh hitung-hitungan. Mata sebelah belum. Hidung belum. Telinga belum. Jantung, pankreas, liver, ginjal. Wah, 900 tahun. Sementara kita hidup berapa sih? Nggak nyampe 100 tahun. Terus kita pengen ngeklaim surga gitu. Merasa soleh, merasa sudah melakukan banyak kekaryaan. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja insan tertinggi. Aku tidak mengandalkan amalku, kan. Aku hanya mengandalkan rahmatku untuk bisa masuk surganya. Karena mau hitung-hitungan apa? Wani piro. Setelah udah enggak, udah pasti tekor. Nah terus kemudian kita jadi ya udahlah, toh nggak akan kekejar, ya udah jadi kendor sholatnya, ya bukan gitu juga, apalagi kalau kendor ya kan, lawang kencang aja nggak cukup bayarnya, mau sepetak kafling di surga biar selamat dari api neraka. Nah di situ kita kemudian menjadi, ya Allah, kesadaran bahwa kita dalam hutang yang banyak. Dia sudah memberikan banyak sekali, more than we can ever imagine, and yet ketidakbersyukuran kita mengatakan, aku kok hidup gini-gini aja gitu. Aduh, padahal kalau dia baca kitab dirinya dari tataran raga saja, banyak sekali yang Allah Ta'ala beri. Dia tak pernah bahkan berterima kasih untuk, terima kasih Allah, hari ini pankreasku berfungsi. Pernah gitu? Buru-buru tahu pankreas apa fungsinya misalnya. Atau ginjal, atau semua hormon. Disebut satu-satu kan nggak pernah. Padahal tuh Allah aturin. Belum semua neurotransmitter, semua yang kecil-kecil gitu. Kalau satu aja bahaya, dia mutasi jadi kanker gitu kan. Nah itu tuh kita nggak tahu kan. Siapa yang ngaturin? Allah, Sang Rabbul Alamin. Nah jadi buat orang yang bertakwa nggak ada keraguan bahwa oh ya kehidupan. Nah keraguan itu melemahkan. Ya kan? In a relationship misalkan kita punya ragu, wah itu bahaya. Pak, kok pulang malam? Iya tadi ada meeting. Ragu. Langsung gimana bisa percaya? Kan yang ada buruk sangka itu nggak enak gitu. Ya, karena gara-gara sekali pernah menemukan WhatsApp apa gitu ya, jadinya cemburu terus, jadinya jealous terus, jadinya curiga terus. Kan di situ ada keraguan. Benar gitu yang dia omongin. Jangan-jangan, jangan. Oh itu sengsara sekali tuh kalau udah begitu. Itu keraguan itu seperti ada retakan dalam sebuah hubungan. Sama lah kita punya karyawan tahu sekali pernah pernah berbohong gitu ya, misalkan melipat uang atau apa, begitu kejadian kedua tiga kali kita ada ragu, bener nggak kejadian lagi. Nah keraguan sama, kalau kita punya keraguan sama Allah Ta'ala pasti ada retakan di situ, dan retakan itu membuat kita tidak kokoh dalam menghadapi takdir demi takdirnya. Apakah benar ini yang baik buatku, kan gitu ragu jadi. Lalu kata Allah, aku hanya memberi yang terbaik. Tapi pikiran kita belum nyampe. Kok yang terbaik berupa diambil apa yang aku cintai? Ya, kita ragu kan? Karena baiknya ini gitu kan. Ragu kita.
kok kayaknya kejam gitu. Nauzubillah min dzalik. Hmm. Nggak mudah kalau tidak takwa. Maka kita butuh untuk harus berjuang jadi hambanya yang takwa karena ittaqullah wa yu'allimukumullah. Barang siapa yang bertakwa, kuncinya takwa, Allah akan mengajarimu. Diberi pemahaman tentang kenapa kamu mesti begini. Kenapa aku timpakan ini padamu. Spesifik. Dan itu lewat call petunjuknya. Ustadz nggak ada yang bisa ngajarin. Tahu apa mereka? Ya, they know aspek syariat. But what's really your deepest desire gitu ya? Apa yang menjadi menjadi topik kita hari ini yang hit banget itu kan layernya hanya Allah yang tahu. Dan setiap orang punya akses gitu terhadap pembelajaran langsung dari Allah Ta'ala. And that's the grace of bulan Ramadan. Jadi kalau kita mau kontemplasi ya, misalkan aku suksesnya nih kemarin sebelumnya, cek aja tawakalku bagaimana. Kalau masih banyak dipertakuti oleh kehidupan, nah mesti mesti banyak istighfar nih. Kemarin kurang sukses berarti pembentukan takwanya. Karena tawakal mesti ya sama yang lain selain Allah, jelas itu. Khawatir hidup, khawatir pasti dia nggak lagi nggak tawakal sama Allah. Karena orang yang sudah tawakal sama Allah menyerahkan bulat-bulat dan dengan sebuah kesadaran kalau itu dari Allah, mesti Allah pegang, tenang aja. Dan itu bukan tenang yang dibuat-buat. Nah, ada tenang yang dibuat-buat, ya insya Allah aku udah ikhlas, ikhlas. Bibir tersenyum tapi hati kan suka gitu. Nah, jadi ada ketenangan yang benar-benar aku kok tenang ya kayaknya. Orang lain lihatnya, aduh ngeri banget, oh kasihan hidupnya, tapi enggak, aku tenang-tenang aja. Nah bisa kayak gitu tuh. Jadi ini ya evaluasi juga buat kita, takwanya bener nggak nih masuk nih atau enggak. Kemudian ciri orang bertakwa di sini disebutkan di ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Nah, ini dikaitkan dengan ayat tadi ya. Yang ketika Allah Ta'ala berkata kepada malaikat tuh kan, aku mengetahui, bukankah telah wes, aku kan udah ngomong gitu kalau orang Jawa. Aku telah kukatakan padamu, aku mengetahui a'lamu ghaibus samawati wal ard. Itu menggunakan kata-kata ghaib. Berkaitan dengan sebuah aspek dari Jabarut, sesuatu yang nggak kelihatan oleh mata ini, tapi hati sudah bisa menjangkau. Ada. Makanya dia tenang. Itu hatinya sudah mulai hidup. Kalau hati belum hidup ya gerasa gerusu. Nggak kelihatan sesuatu yang gaib itu. Maka tanda orang beriman, bertakwa, dia beriman pada yang gaib. Contoh ya, murid saya suka bilang gini, orang yang beriman, itu dia lebih percaya rezeki yang di tangan Allah dibanding uang yang ada di ATM-nya saat ini. Implikasinya, kalaupun dia punya uang 1 triliun di ATM saat ini, dia nggak akan pede mengatakan nanti malam saya bisa makan. Ah, tenang, masa depan anak-anak terjamin. Nggak berani ngomong gitu. Nggak berani. Anything is possible. Dia bisa ambil kapanpun. Dia bisa hancurkan di dream kita in an instant. Dengan takwa itu diantaranya takut ya. Kata Rasulullah, orang takwa tuh kayak jalan di antara semak-semak berduri gitu ya. Atau kayak jalan di ranjau. Pelan-pelan takut-takut salah. Salah langkah, boom. Salah ini karena duri tertusuk. Jadi takut, ini saya bener nggak? Takut kalau nggak mau sompral. Karena takut menyakiti Allah gitu. Nggak boleh. Jadi misalkan kadang kita suka sompral ya. Misalkan, wah diterima tuh jadi PNS. Wow, terjamin wes masa depannya. Wah itu aduh kalimat yang mengundang azab. Tenang, terjamin masa depan dia kerjanya di situ. Oh tenang, oh, pensiunnya bagus itu, wes kamu udah terjamin masa depanmu. Ada terjamin masa depan mengandalkan pensiun. Ya, piye? Nah, kita banyak kan kayak gitu-gitu ya. Akhirnya menuai sendiri. Ada tuh kan pensiunnya hilang. Ada aja cara Allah. Nah, kalaupun ada masalah dibikin dari lini lain yang dia nggak lihat. Kelabakan. Siapa yang menjamin? Allah Ta'ala. Nah, hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti itu ya. Kita harus makin peka gitu. Jangan sampai kita mengundang, wah tenang, bisa, bisa. Banyak tuh kayak gitu udah kejadian lah.
ya yang mau umroh bilang wah tuh udah belasan kali ternyata tersesat karena satu kata sombong. Tenang udah biasa, harusnya bilang insya Allah nanti bisa. Nah kalau Allah dibawa-bawa dia akan justru karena Allah sayang sama hamba itu kan ungkapan kekufuran sebenarnya. Kufur itu dalam arti terhijab dari itu, dia mengklaim sesuatu yang bukan sebenarnya miliknya. Kemampuan itu dari Allah. Kan kita zikirnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, daya dan upaya kecuali dari Allah. Jadi pinternya dari mana? Dari Allah. Kadang orang tua suka sompral, ibu anaknya bagus, pinter ini. Coba dulu dong ibunya. Wah, kena deh nanti. Coba ibunya. Hah? Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Ya, harus humble. Nah, jadi memang tandanya alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang gaib, yang nggak nampak. And it's okay. Kebanyakan orang kan suka gelisah dengan sebuah ketidakpastian. Wah, gitu. Everybody wants visibility, gitu. Kayak Bani Israel banget lah. Gitu. Aku ingin raja yang nampak, gitu. Aku ingin Tuhan nampak, gitu. Tampakkan, pengen jelas. Kita tuh justru umat Rasulullah Muhammad SAW, umat Islam. Ya, harus mulai berdamai dengan sebuah ketidakpastian. Itu gaib. Gimana ini belum tahu gitu. Belum tahunya jangan kemudian ya nggak tahu ya, belum tahu tapi dengan keluhan gitu loh. Jadi dengan keluhan dan galau kan beda. Tapi kalau kita bilangnya nggak tahu gini, gimana? Jadi mau stay atau bagaimana? Stay terus di sini atau mau pindah? Ya belum tahu saya, tapi ya insya Allah Allah akan menunjuki pada saatnya. Kan beda. Kita sudah belum tahu, tapi kita tahu Allah tahu gitu. Pada saatnya Allah akan menunjukkan. Bandingkan dengan gimana, stay atau enggak? Yang nggak tahu ya, nggak jelas gini. Wah itu galaunya itu kan kebaca tuh auranya. Apa enak hidup dalam kegalauan, dalam keraguan seperti itu? Nggak enak sama sekali. Pasti nggak happy. Makan juga nggak enak. Nggak menikmati momen demi momen. Karena hidupnya penuh dengan kegalauan, keraguan. Karena dia merasa, kok aku hidupku nggak jelas. Yang nggak jelas siapa? Dia tidak melihat Allah sudah mengaturkan. Maka Al-Quran masih dibaca. Kan orang suka bilang, ya nggak tahu nih, aku sudah memohon sama Allah, jawabannya apa? Oke, istikharah is one thing, ya meminta pada Allah, tapi kita harus ikhtiar juga dengan membaca Al-Quran. Karena itu rambu-rambu. Ya. Mohon-mohon sama Allah, tapi Al-Qurannya nggak dibaca. Jadi tidak ngerti bagaimana cara Allah berkata-kata. Karena firmannya tidak pernah dipelajari. Makin kita memperdalam Al-Quran, makin kita tahu oh, ada pola ya kalau Allah ngomong tuh. Jadi setiap kata-kata tuh runut tuh pasti ada sesuatu. Nah kayak gitu-gitu tuh mulai tuh sink in. Ada pola di situ. Sehingga kita mulai paham pengaturan ilahiyah terhadap semesta dan kehidupan. Nah jadi mau kontemplasi sukses apa enggak Ramadan kemarin diantaranya kita lebih yakin sama yang di tangan Allah enggak? Atau kita lebih menyandarkan diri apa yang dalam hitungan kita? Berarti tawakalnya belum. Kalau tawakalnya belum, takwa dipertanyakan. Kalau takwa dipertanyakan, mesti dalam kebingungan dan keraguan dalam kehidupan. Banyak didera oleh itu. Ya, jadi ini sebenarnya kembali ke kita. Kalau kita mau hidup kita lebih nyaman, kita lebih bisa menghargai apa yang ada. Jadi kalau ragu, boro-boro bisa bersyukur, sahabat-sahabat. Boro-boro bisa bersyukur. Sementara orang-orang yang bersyukur itu orang yang ada siratal mustaqim. Tiap hari kita minta itu siratal mustaqim. Artinya kita meminta supaya dijadikan orang yang tawakal, orang yang bertakwa agar jadi tunjukkan. Kan ihdina itu minta huda, petunjuk. Petunjuk itu hanya kalau orang takwa. Begitu urutannya. Kan? Watakullah wa yu'alim diajarin tentang sesuatu petunjuk. Kemana? Ke jalan kebersyukuran. Which is siratal mustaqim. Disitulah kebahagiaan kita. Kalau orang bersyukur, apapun nikmat. Walaupun itu sebuah kesakitan dan bara yang harus digenggam. Karena dia cuma melihat ini tangan Allah yang menyampaikan. Dia melihat sang kekasih memberi apapun pemberian sang kekasih. Mau jelek apapun kelihatannya. Ini dari kekasihku. I appreciate it. Gitu.
So it makes a whole different thing. Ya, ini tentang Al-Baqarah. Kemudian tanda lainnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika gitu katanya. Mereka yang beriman pada apa yang diturunkan padamu, jadi Al-Qur'an harus dibaca dan ya apa-apa yang diturunkan sebelumnya. Jadi memang umat Islam kalau orang lain suka tanya, "Oh, kamu belajar juga Alkitab?" gitu. Nah iya, kalau dari mana kita bisa tahu informasi tentang Nabi Yeremia, Isaiah atau kan itu adanya di Alkitab. Kan Nabi itu jumlahnya 124.000 Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. 313 di antaranya itu Rasul. Siapa yang mengatakan? Rasulullah Muhammad SAW. Ada hadisnya. Memang dalam Al-Quran 25 Nabi. Itu representatif perjalanan suluk sebenarnya. Tapi kalau kita mau ada referensi lain, dan jangan salah ya, 25 Nabi itu yang disebut namanya. Banyak yang nggak disebut namanya. Tapi kisahnya ada. Contoh Nabi Yeremia. Yang ada itu di Al-Baqarah tentang lembah bertulang. Jadi itu epic banget tuh kisahnya. Bacanya dari mana? Di Alkitab tentang lembah tulang belulang. Jadi ada satu ribuan orang Bani Israel sudah mati, udah tinggal tulang belulang dihidupkan kembali. Wah, kayak film Mami gitu. Itu pas zaman Nabi Yeremia. Nah, jadi contohnya memang kita mesti beriman pada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Cuma memang mesti hati-hati membacanya gitu ya, harus dibimbing. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, keyakinan ada akhirat juga harusnya lebih menenangkan. Akhirat, alam barzah gitu, alam-alam lain. Kan apa-apa yang luput darimu sekarang akan kau dapatkan nanti. Begitu. Jadi tenang hati. Memang ada yang meninggal misalnya tidak menikah misalkan ya karena belum ketemu jodohnya di sini, tapi ketemunya di sana. Kan tenang juga gitu. Karena semua ayat Quran sudah semua diciptakan berpasang-pasangan. Mesti akan ketemu pasangannya. Cuma pertanyaannya kapan gitu kan. Nah, nah ini ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, ini juga ada kata-kata penting. Jadi mereka itu orang mulai dengan orang yang bertakwa ya. Ala hudan. Ala hudan itu sahabat-sahabat. Kalau lihat dari petunjuknya, apa terjemahannya, mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Udah, wis ngono toh. Gitu aja. Cuma kalau lihat bahasa Arabnya dalam banget. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Ala hudan itu continuously selalu mendapat petunjuk. Jadi nggak biar constantly ditunjuki oleh Allah Taala. Ini bicara orang yang sudah menyala misbah di dalam kolbnya. Ya. Kalau dalam hadis itu di Ihya Ulumuddin Rasulullah SAW mengatakan ada 4 macam hati manusia itu. Kita termasuk golongan yang mana? Satu, kolb yang di dalamnya bersinar siroj, pelita. Itu kayak menyala misbah. Itu kolb al-mu'min. Yang kedua, kolb yang hitam, terbalik. Wah, udah hitam, kebalik. Jadi tidak menghadapkan pada Allah Ta'ala wajahnya. Itu adalah kolb orang-orang kafir. Yang ketiga, jenis kolb orang-orang eh, apa namanya yang terbungkus ya, dan terikat dengan bungkusnya itu kolb orang-orang munafik. Jadi dia punya kolb, tapi karena terbungkus, bungkusnya itu jasad maksudnya ya dia eh, jasadi banget sebenarnya yang dicari, tapi dia ngomongnya aku beriman gitu. Di surat Al-Baqarah bilang tuh tentang itu, tentang golongan orang-orang munafik mengatakan mereka beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri gitu lah kata Allah. Karena mereka belum beriman sebenarnya. Nah, kebanyakan salik itu pejalan ya itu golongan kolb keempat, yaitu kolb yang di dalamnya masih bercampur antara iman dan nifak, gitu kata Rasulullah. Cahaya dan kegelapan masih campur. Maka di sini kategorinya nafsnya nafsu lawamah, yang naik turun. Kadang bersinar, kadang gelap. Kadang bersyukur, kadang ngeluh-ngeluh, gitu ya. Kadang rajin, salahnya, kadang males-malesan, gitu. Kadang sabar, kadang marah-marah, gitu. Masih lawamah. Tapi ya hebatnya Allah Ta'ala. Appreciation-nya. Dia Ta'ala bersumpah
dari 3 jenis nafs manusia. Ada nafs mutmainnah, nafs amarah. Amarah mah udah jelas nggak mencari Tuhan. Tapi lawamah, Allah Ta'ala bersumpah dengan demi nafs lawamah. Jadi dijadikan sumpah. Itu berarti menunjukkan appreciation dari Allah Ta'ala bagi yang walaupun pontang-panting tapi dia berusaha mendekatiku gitulah kira-kira. Ya, jadi jangan jangan putus asa. Walaupun aduh gimana teh kok aku gini lagi ya nggak apa-apa. Just do it. Terus pokoknya jalan terus. Walaupun mesti merangkak tapi bergeraklah walaupun itu 1 sentimeter, 1 milimeter. Jangan berhenti. Berhenti itu mati sudah. Kalau putus asa udah mati, berhenti. Ya, setiap hari mendekat padanya walaupun 1 milimeter. Walaupun mesti merangkak. Ya, kita minta dari awal kan, ya Allah tolong aturkan kehidupanku. Jangan kau berikan diriku pada diriku walau sekejap mata. Nah kalau sudah begitu ada ijab kabul, Allah aturin. Allah aturin gitu. Nah ini disebutkan kalau orang continuously mendapat petunjuk, which is orang ini kalau ala hudan itu kategori kolb yang pertama. Kolb yang di dalamnya sudah ada siraj atau misbahnya menyala atau Ruhul Kudus. Itu sahabat-sahabat disebutnya adalah golongan al-muflihun. Wa ulaika humul muflihun kata surat Al-Baqarah ayat 5. Jadi orang-orang yang beruntung. Inilah sebenarnya seruan azan ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Falah itu bukan sekedar kemenangan, jadi orang-orang yang beruntung. Jadi sholat itu kunci untuk mendapatkan supaya kita bisa jadi al-muflihun. Ya, jadi semua nyambung ya syariatnya. Wah, luar biasa. Kalau gini kita akan dengar azan menjadi punya pengertian yang oh my God, amin, amin. Jadi kalau azan tuh suka nggak didengar kan, padahal sunnahnya menjawab azan. Kalau azan ya masih diem, jawab. Dan kita punya kemudian begitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi ingat ini gitu ya. Semoga aku Allah menjadikan aku menjadi hamba yang qalb yang kategori 1 yang sudah ada siraj. Dengan begitu kita continuously dibimbing sama Allah Ta'ala, nggak akan tersesat. Kalau udah gitu, sirotul mustaqimnya manteng. Kita berada di sirotul mustaqim terus karena dibimbing sama Allah. Nah, keterbimbingan itu kadang tidak terbaca oleh yang lain. Seperti halnya Khidir alaihissalam pun diprasangkai oleh Musa. Musa nggak paham kok perahu dibolongin, anak kecil dipenggal. Pokoknya aneh gitu kan. Padahal kata Khidir kemudian, tidaklah aku melakukan ini semua karena keinginanku. Artinya dia dibimbing oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam hal-hal seperti itu. Nah, kita sudah bahas tahun lalu tentang apa itu makna perahu yang dibocorkan dan lain sebagainya ya. Itu suluk banget. Nah, jadi untuk beruntung, takwa itu penting. Ayatnya surat Al-Baqarah 189. Lihat kata-kata terakhirnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar engkau beruntung. Ya, jadi perlu takwa sekali lagi. Mari kita renungkan pasca Ramadan ini karena kan seruan Al-Baqarahnya begitu. Ayat yang dibaca sebelum buka, ingat aja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya takwa. Di sini lengkapi dengan ayat ini. Wattaqullah. Kalau udah takwa, la'allakum semoga kita dijadikan orang yang al-muflihun. Itu perjalanan berikutnya. That's for today. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau di-share. Your turn. Assalamualaikum Yes. Teh Resa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, silakan Teh Yosi. ya sebelumnya selamat Di mana Lebaran nih ya. posisi? Sama-sama posisi di mana? Lagi di rumah orang tua Di kota mana? di Jakarta. Di Tangerang, maaf. Oh, oke 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 oke. Oke. Yes, yes sama-sama ya. Mohon maaf lahir batin. Gimana gimana? Lagi mudik nih? Ya, lagi mudik dan aku tuh sebenarnya baru aja sih tadi kejadiannya sebelum aku join maksudnya kajian hari ini. Jadi gini, Teh, aku itu dari kecil Gimana? sampai usia aku sekarang, aku tuh dapat ujian eh, punya hubungan yang tidak baik dengan ibu. Hmm, hmm.
Jadi uh, hubungan kami memang tidak pernah baik dan justru aku itu tidak bisa lagi tinggal sama ibuku karena kalau kita tinggal bareng, berdekatan bareng, kita ini selalu selalu berdebat gitu. Hmm. Lalu sisi paham. Ya, jadi ibuku tuh bahkan ini asumsiku aja ya. Kalau ngelihat dari karakteristiknya sih, karakteristiknya tuh masuknya ke narsistik gitu kan. Bahkan Ya. aku jujur, aku sangat menderita sekali sampai aku harus ke psikiater dan psikolog untuk apa ya? Untuk terapi, untuk melakukan psikoterapi gitu, untuk menyembuhkan luka batinku dari kecil sampai dewasa gitu. Aku tuh Iya. suka bertanya gini loh Teh, ini ujian ini sampai kapan ya? Sedangkan aku aja sampai sekarang itu ya Teh, jujur, itu belum bisa menghadapi ibuku dengan kalem, dengan tenang gitu, dengan ikhlas kayak gitu loh. Eh, Sampai aku tuh berpikir ya Allah, aku kan engkau kan tahu nih, aku tuh nggak mampu menghadapi ibuku kayak gini. Ini aku mau sampai kapan ya? Karena kan sedih juga ya Teh ya. Kalau misalkan makin tua, ibuku sudah makin tua, aku juga sudah makin berumur. Kalau hubungan kita tuh nggak baik terus gitu, karena apa ya, yang namanya juga seorang ibu, aku juga tahu surga di kakinya, terus juga Nabi Muhammad juga bilang itu ibu 4 kali ya, 4 kali kalau nggak salah Hmm. ya. Tiga Makanya itu kali kalau nggak salah. 3 kali ya. Makanya Hmm. aku tuh ngerasa kayak aku tuh nggak mampu. Kenapa dikasih ujian seperti ini? Bahkan aku sampai berpisah dari usia 17 tahun itu aku sudah tidak tinggal sama ibu karena memang aku Yes. tidak sanggup dan ini adalah salah satu caraku biar aku tidak terlalu banyak dosa sebenarnya sama ibuku. Teh. Hmm. 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 Karena kalau Hmm. kita berinteraksi terlalu banyak, bahkan kayak aku nih 3 hari aja tinggal sama dia, itu tuh pasti akan ada aja gitu loh. Kita berdebat atau bahkan aku sampai nangis gitu kan apa segala macam. Hmm. Kalau dulu mungkin masih muda ngerasa oh orang tua yang salah, tapi kan makin kesini aku pengen, aduh capek, aku pengen baik-baik ya sama ibuku gitu loh karena dia sudah Hmm. makin tua juga gitu ya. Ya itu sih Teh, aku cuman kadang suka merasa kok aku diuji sama orang yang paling aku cintai gitu, yang dia itu yang mengandungku gitu, kenapa dia yang justru Hmm. membuat aku menderita gitu. Kalau pacar mungkin masih kayak ya udahlah bisa dilupain gitu kan Teh, tapi kalau Hmm. ibu gitu ini kan sulit Teh gitu. Oh ya. Gimana tuh Kalau masukannya Teh pasangan banyak. bisa cerai dan bye-bye. Ibu gimana ya? Orang tua kan tetap bagian darah daging kan? Good Iya. question itu. Nah, itu nyambung dengan topik takwa kita hari ini. Yang tahu jawabannya itu Allah Ta'ala, ya. Karena it's a good question. Kenapa dari situ? Allah ma- paling tahu tuh kenapa diujinya dari orang tua. Ada yang diuji dari bapaknya, ada yang diuji dari ibunya gitu ya. Saya bisa bayangkan jadi momen-momen mudik cukup menantang dong ya, karena kan harus berinteraksi. Nah, itu justru, nah di situ kita itu menuju Allah tuh, itu cara Allah memanggil seseorang tuh lewat problematika kehidupan. Yang kalau nggak begitu, doa kita tuh hambar, sujud kita tuh superficial, istighfar kita tuh tak bermakna. Nah, jadi jadikan ini sebagai momen, jadi ruang fakirnya seorang Mbak Yosi. Ketidaktahuan ini yang dibawa sama Allah Ta'ala. Kalau perlu sholat hajat khusus 2 rakaat untuk ini. Gitu ya Allah. Mohon diberikan pemahaman, mohon diberikan apa namanya kesabaran, apa hal-hal yang karena kan ingin ingin baik hubungannya, which is good gitu. Kita yang lebih ini, yang lebih tunduk gitu. Nah, ada satu satu jadi kisah, coba amati bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam berinteraksi sama bapaknya gitu ya, misalkan. Secara prinsip mereka bertentangan. Bahkan mungkin Ibrahim dianggap anak bermasalah kalau kita jadi bapaknya gitu ya. Ini anak ya ampun ngerusak, kan bapaknya pembuat berhala. Which is dirusak sama Ibrahim. Satu kapak disimpan di belahan. Cerdas dia.
Kenapa nggak tanya aja tuh sama kan tangannya tuh megang menang kapak itu gimana dia nggak bisa ngomong ya? Kenapa menyembah sesuatu yang bahkan tidak bisa bicara gitu? Wah mungkin pada saat itu notionnya adalah, kurang ajar ini anak gitu mungkin begitu ya. Bermasalah tuh hubungan mereka tuh. Tapi santunnya luar biasa. Jadi itu ada sesuatu yang itu kaidah Al-Quran. Makanya penting baca Al-Quran karena ayatnya kan sampai nggak boleh bilang tuh dalam arti sesuatu yang bisa menyakiti walaupun mereka salah. Kondisi kita tetap karena nggak bisa kita membalas. Kita jadi yang jadi ibu paham ya. Mengandungnya, nyusuinnya, ganti popoknya, nggak pernah bisa kita mulang tarim, nggak pernah bisa kita balas itu semua sama ibu kita. Satu-satunya kata Rasulullah ya, kalau mau impas, bebaskan dia dari perbudakan. Itu satu-satunya. Kata siapa? Kata Rasulullah. Itu kayak jiwa dibalas jiwa. Maksudnya perbudakan apa? Kalau mau ibuku nggak di rantai, bukan perbudakan itu zaman sekarang. Perbudakan dari hawa nafsunya. Kalau ibuku kok masih matre matre ya gitu. Nah itu masih diperbudak tuh. Masih masih care banget apa kata orang gitu. Hah? Jadinya masih diperbudak oleh apa kata orang. Gimana cara membebaskan dia perbudakan? Kita banyak doa. Doa itu senjata orang Muslim, orang beriman. Kita banyak doa. Kalau perlu saum khusus buat beliau, kalau perlu kurban khusus buat beliau, umroh khusus buat beliau. There are many ways. Silakan yang dimudahkan apa. Tapi kita, ya Allah, mama aku semoga terbebas. Ya Allah, kita yang ini berjuang buat itu. Baru impas. Selama itu, apapun perbuatan mereka, kita harus tetap santun dan memaafkan. Disitulah healing prosesnya. Nanti lama-kelamaan cahaya turun di antara kita, menyebar dalam dalam relationships itu, dalam khususnya dengan mama gitu. Karena yang dirasakan sebagai, aduh kok sumpek ya, lu nggak enak itu elemen-elemen kegelapan dan satu-satunya mengunyahkan kegelapan adalah dengan cahaya. So we have to bring as much as light as possible. Bawa kesabaran ke situ, bawa zikirnya gitu. Satu-satunya cara cuma begitu. Nanti hilang sendiri yang lain tuh elemen-elemen kegelapan. Itu. Jadi itu adalah path to healing. Jadi memang harus baca Quran gitu ya. Petunjuknya apa? Guidance dari Allah Ta'ala dan Rasulnya seperti apa tentang interaksi kita dengan orang tua. Itu akan membantu kita menjejak. Karena kita sekedar mengikuti apa kata Allah dan Rasulnya saja, sudah ada berkahnya di situ. Nanti lama-kelamaan akan diperbaiki. Bisa jadi ibu tiba-tiba berubah gitu ya. Dan itu yang terbaik karena kita berpegangkan, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau masalah terapi, apalah ikut training-training boleh, komplementer aja. Tapi Allah sama Rasulnya itu yang utama. Ya, walau alam. Gitu Mbak Yosi ya, semoga Allah bimbing. Ya, makasih Teh Tesa. Hmm. Ya, Mbak Intan mau share apa? Katanya mirip dengan Mbak Yosi. Silakan, Mbak Intan. Assalamualaikum Teh. Ini aku Assalamualaikum Dela warahmatullahi Teh. wabarakatuh. Eh, iya Dela, Dela. Ya Del. Iya, aku Intan Dela. kayaknya aku punya kisah yang mirip nih sama Mbak Yosi. Iya, Ya, tapi iya, itu iya, aku iya. dulu ya Gimana? waktu aku apa remaja. Jadi aku kan emang dari kecil aku kan kembar, tapi aku tidak dirawat ibu aku sama papaku. Aku sama keluarga papa ya, sama nenek aku. Nah, begitu aku SMA, aku memutuskan tinggal bukan SMA malah ya. 11 tahun kayaknya SD ya. Tinggal bersama orang tua gitu. Ternyata cara pandang ibu aku itu berbeda dengan nenek. Jadi si ibu aku tuh pertama dia narsistik juga ya. Kalau aku dulu nggak tahu itu tentang istilah-istilah kayak gitu, tapi justru semakin usia aku bertambah jadi tahu gitu. Kemudian dia juga materialistik dalam arti segala sesuatu kebahagiaan apapun itu keberhasilan itu hitungnya dengan uang kayak gitu ya. Makanya dulu yang dikejar-kejar ibu aku sama papaku kayaknya target rumah tangganya tuh itu gitu. Dan itu jujur itu berat ya buat aku karena di sisi lain Hmm. aku ngerasa seperti nggak nggak akan pernah bisa berhasil kalau aku belum menghasilkan sesuatu baik itu prestasi di sekolah atau pas udah besarnya adalah misalkan pekerjaan yang mapan yang bagus atau pacar yang kaya gitu kayaknya tuh nggak berharga kalau aku nggak dapat itu semua gitu ya. Jadi Hmm. hal itu tuh Hmm. berat cuman begitu aku juga bingung ya di sisi lain aku juga sama ibu aku selalu dibilang bahwa aku tuh kalau gagal itu adalah karena
aku tuh dididiknya sama siapa mamahnya papa gitu, nenek aku Hmm. gitu, dan tapi aku nggak bisa bilang ya ke semua orang misalkan atau ke saudara, nggak bisa cerita gitu. Kenapa? Karena kalau nggak mereka akan bertengkar gitu. Jadi aku menelan semuanya sendiri, dan aku selalu berdoa sama tuh di Jawa, aku harus gimana? Ini ibu aku nggak mau jadi anak yang durhaka gitu. Terus langkah aku yang aku ambil tuh eh ada dua ya waktu itu. Pertama, ya udah aku jadi anak nakal. Toh aku tuh Hmm. bisa jadi anak nakal, bisa jadi kalau mau dapat uang banyak aku bisa ngegait cowok-cowok gitu ya. Karena kayaknya Hmm. tuh pada masa aku kuliah ya, kayaknya tuh cowok-cowok tuh kayak antri pengen nganterin aku pulang, jajanin aku makan di restoran kayak gitu-gitu loh ya. Tapi di Hmm. sisi lain aku masa sih emang itu yang aku cari gitu. Ada kayak kayak ada sisi ke apa namanya didikan nenek aku tentang keimanan gitu yang mungkin nempel ya, atau doa nenek aku yang mungkin dia tahu keadaan aku karena dia pasti tahu karakter ibu aku karena dulu 7 tahun mereka pernah bersama gitu. Nah, Hmm. terus kemudian jalan yang aku pilih adalah jalan yang aku eh, waktu itu pergi ke Darut Tauhid karena Hmm. kampus aku dulu dekat. Terus aku datengin ke kayak semacam akei gitu ya. Maksudnya apa ya, penerima tamu gitu. Aku nanya, Hmm. aku kepengen apa namanya belajar agama kata aku. Aku punya masalah tapi aku nggak bisa bilang, dan aku kepengen nggak mau jadi anak yang durhaka sama ibu aku. Mereka tuh tidak banyak tanya ya teh, dan aku akhirnya dimasukin sama mereka itu ke sebuah kajian di mana dalamnya isinya adalah karyawan perempuan Darut Tauhid. Ada satu orang teteh yang membimbing aku gitu. Aku nggak Hmm. pernah cerita masalah aku, tetapi nggak tahu kenapa setiap kali di kajian itu orangnya selalu seolah-olah kayak dia tahu gitu masalah aku. Padahal aku nggak pernah cerita sedikit pun karena aku tuh nggak mau jelekin ibu aku. Dan ini aku Ya. buka juga kalau bisa rekamannya dihapus deh. Takutnya suatu hari ibu aku dapat hidayah misalkan baca kajian dengar kajian suluk, ntar dia gimana gitu. Jadi ya kayak gitulah. Akhirnya aku apa namanya? Aku mulai ngedata ya, maksudnya ngedata gini. Apa yang ibu aku inginkan, apa yang menurut aku Allah eh, ingin inginkan gitu, maksudnya dalam arti So, Masya Allah. Jadi hubungan sama ibu terutama ya, karena ibu kan kita punya punya relationship sejak di dalam rahim soalnya. Itu kan mautin sendiri ya. Beda ibu tuh sama bapak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ibumu, ibumu, ibu 3 kali baru bapakmu gitu. Ada rahasia di situ memang. I'm one of them. Kalian tidak sendiri. Tuh Mbak Meta juga kirim chat ya. Saya juga punya masalah hubungan saya sama ibu. Keras sekali beliau. Eh, ini saya buka ya misalkan. Saking jadi oh, ada contentment. Jadi kekesalan itu muncul melihat dinamika beliau dengan ayah saya almarhum. Kok kejam sih gitu ya almarhum tuh ngomong kayak begitu gitu sama apa. Ini saking ini saya anak 17 tahun yang kesel lihat ibunya dan sampai sampai bilang maaf ya ya Allah tapi saya share ini saking menggambarkan masalah saya bermasalah itu saya sampai berdoa kalau bisa engkau panggil dia segera itu I wish she died. I'm sorry, I know it's just terrible. Nobody should, nggak ada anak yang should mengharapkan orang tuanya mati. It was just to show my state at that moment so painful. Aku nggak tahu lagi mesti bagaimana because I saw my father being hurt. Dan satu-satu yang bisa kalau bisa panggil aja deh gitu duluan. Ternyata yang dipanggil duluan bapakku. So yeah, you know, it's not easy. It's not easy. And um, kita semua dalam proses healing gitu. Dan beliau itu berubahnya tuh jadi gini ya. Ini kaidah Al-Qur'an. Bertakwalah. Barang siapa beriman beramal soleh, Allah akan bukakan hayatan thayyibah. Jadi fokus kita tuh benar-benar ke iman amal soleh. Iman amal soleh itu by the way takwa. Balik lagi ke takwa. Makanya kalimat ini kata ini penting, kunci banget. Kunci mengubah kehidupan kita. Perlu dicari semua kata yang berkaitan dengan takwa di Al-Qur'an cari. Biar gampang pakai konkordasi Al-Qur'an tuh. Ya, yang websitenya ada, tinggal klik semua, baca, ulangi lagi, itu ada guidance di situ. Jadi kisah banyak berubahnya itu setelah bapak saya meninggal. Wah, 180 derajat. Baru kelihatan ternyata selama ini beliau care ya.
tapi kok begitu gitu kan. So and I remember, jadi banyak hal terbuka, misalkan dia juga masa kecilnya tidak mudah, makanya dia tidak belajar. Nah kayak gitu-gitu, jadi kita jadi lebih ngerti, malah jadi kasihan. I'm sorry I didn't know that gitu kan. Pantesan kenapa keras, karena masa kecilnya juga keras. She didn't know any better gitu. Ini dia tipe ibu yang nggak pernah ucapin selamat ulang tahun. Simply because she didn't grow up with that. Dia itu SD itu dikasihin sama bude. Zaman itu kan zaman susah ya. Kakekku 12 anaknya. So, misalkan banyak anak habis perang gitu kan, semua harus terbatas. Itu zaman dulu tuh biasa. Kayak Dela juga kan diurusnya sama nenek. Nah, ibuku diurusnya sama budenya kayak gitu. Dia bilang nangis tiap malam karena terpisah dari keluarga yang lain. But it's like it's tough life. Nggak pernah diselamatin orang tua. Jadi saya ngerti. Kalau begitu kita mengerti, nah itu kan Allah yang ngajarin ya. Dibukakan tuh. Kita jadi simpati. Yang tadinya kesel jadi simpati gitu. Jadi malah kasihan. Jadi malah sayang. Oh, you also struggle. Then I understand gitu. Then I understand. Because in the beginning I thought you just simply don't love me. But that's not the case. She doesn't know how. Gitu. Dan pelan-pelan gitu berubah. Jadi banyak momen ketika ibu saya tuh lihat ini anak kok bapaknya meninggal, aku bisa bisa tough ya gitu. Terus ada pernah mobil saya ditabrak orang dari belakang penyok gitu, terus aku nggak minta, udah nggak apa-apa. Mamaku tuh yang, wah minta ganti dong, dia yang sewot dia, padahal itu mobilku gitu kan. Jadi dia yang, ini anak kok aneh katanya gitu. Ngaji apa sih gitu, awalnya begitu. Jadi pengen tahu mama diajarin apa, dia mulai ngaji. Jadi saya nggak, emang ngaji. Enggak, dia yang pengen tahu di pengajian apa ya. Mulai bersuluh, dan dari situ mulai berubah. Mulai banyak sholat malam, mulai banyak. Jadi bukan saya yang, ayo mas sholat. Itu perubahan dari Allah Ta'ala. Kita sedang tazkiyatun nafs, fokusnya kita. Nanti Alhamdulillah ternyata berkahnya menyebar ke sekitar. It's always been like that gitu. Jadi itu cara kita mengubah semesta kita. Kita perbaiki hubungan sama Allah Ta'ala, Allah beresin itu. Bahkan hal-hal yang kita nggak paham bahwa itu akan berpotensi jadi masalah. Luput dari perkiraan kita, itu Allah beresin. Dan ajaib kalau Allah turun tangan. Yang kita mesti berjuang tuh kan supaya menyertakan Allah. Kita tuh kan tidak punya kuasa karena kita jarang manggil-manggil dia. Dia tidak hadir. Kalau dia tidak hadir, boro-boro berubah. Dunia kita, kalaupun kita mau ngubah-ngubah dikit, capek banget. Sampai kapan? Ya, kita tuh punya keterbatasan gitu. Play smart, libatkan Allah. Dia sang Rabbul Alamin. Jangan cuma di mulut aja Allahu Akbar, katanya Allahu Akbar, tapi begitu bagian masalah yang lebih akbar, bukan Allah. Harusnya kita katakan, itu kata Syams Tabriz ya dalam dalam puisinya. Kalau kau punya masalah, jangan katakan pada Allah, ya Allah masalahku besar. Kebalik, katakan pada masalah itu, aku punya Allah yang maha besar. Si masalah jadi kecil. Gitu. So everybody has his own fight. I understand. I can relate to your story. Jadi semua akan indah pada saatnya. Kenapa kok diuji dari sana? Allah nggak tahu apa treatment yang membuat jiwa kita melambung. Nah, sebenarnya di situ harus digunakan sebagai cara untuk mi'raj, naik sama Allah Ta'ala. Itu adalah undangan. Semua ujian dalam kehidupan, kesulitan apapun itu sebenarnya sebuah panggilan dari Allah Ta'ala untuk bilang, hey, come on, bersamaku yuk menghadapinya. Jangan sendiri. Insya Allah gitu semua akan satu persatu beres. Ya, andalkan Allah, tawakal. Itu kunci takwa. Pilar dari takwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah. Ya, semoga kita bisa mengkontemplasi ya, berenung kembali tentang makna takwa ini. Insya Allah minggu depan kita lanjut masih dengan kaitan kisah Adam alaihissalam. Jadi banyak di satu kata-kata itu ternyata kalau diulik, wah menyimpan rahasia yang dalam. Mari kita jadikan hari demi hari, jangan nggak boleh ada hari di mana kita nggak pernah buka Al-Quran, walaupun 1 ayat 2 ayat, ya. Dan jangan ada hari di mana kita nggak beristighfar seminimalnya 100 kali, karena itu harus bersih dulu sebelum bisa buka Al-Quran. Itu satu persyaratan yang nggak terpisahkan gitu ya. Itu bagian dari ubudiyah kita. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis.
Sebenarnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Silakan Nuhun, Teh melanjutkan Tessa. Terima kasih Mohon Teh maaf lahir Setidaknya yang Teh masih Tessa. mudik. Lebaran ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.